Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bersama saya Rismawati Yulistiani. Di sini saya akan membahas tentang mental health. Apa itu mental health? Yang pasti akan dibahas oleh teman-teman saya. Yang bisa disebut dengan Boys Don't Cry. Oke, dimulai dari di sebelah kiri. Apa sih Boys Don't Cry itu? Jadi boys don't cry itu merupakan istilah yang maaf digunakan pada Gen Z yang artinya ya boys don't cry, laki tidak menangis. Ini menjadi tradisi tersendiri bagi kalangan Gen Z yang memajukan atau mendorong laki-laki agar tidak menangis dan berguming ataupun menunjukkan rasa kesedihannya. Oke. Cukup, kita lanjut ke sebelahnya lagi. Oke. Ada kenalkan siapa nama kamu? Halo, nama aku Rafa. Jadi menurut aku istilah boys don't cry ini juga aku setuju sama Nugra. Ini istilah yang sering banget kita dengar akhir-akhir ini. Mungkin stereotip orang-orang ke laki-laki, terutama laki-laki itu harus kuat, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh kelihatan lemah. Mungkin kalian udah pernah dengar itu dan Betul. Tapi menurut aku sendiri laki-laki juga nggak apa-apa loh buat ngerasa sedih, buat mengutarakan kesedihannya, buat mengutarakan kelemahannya, karena mau gimana pun juga mereka tuh tetap manusia yang punya hati nurani, dan mereka pun gak boleh istilahnya lama-kelamaan menurut kata orang lain yang harus menutupi kesedihannya terus menerus. Gitu sih menurut aku. Jadi hal yang wajar aja buat laki-laki menangis dan menunjukkan kelemahannya ke publik. Oke, next kita ke sebelah kanan. Halo, nama aku Sila. Kalau menurut aku, boys don't cry itu kan cowok tidak boleh menangis. Tapi karena cowok juga manusia, punya perasaan, jadi ya gak apa-apa kalau menangis itu, asal mungkin mereka tidak mau menunjukkannya kepada siapapun misalkan, ataupun dia memendam sendiri, misalkan dia lagi sendiri, ya gak apa-apa kalau nangis. Gak usah kayak ada pemikiran kayak laki nggak cocok loh gitu, laki-laki sedih. Itu laki-laki loh gitu kan, gak boleh menangis, gak gitu sih ya gitu. Oke, cukup. Selanjutnya ke paling sebelah kanan. Ya, perkenalkan dulu nama kamu siapa? Hai, nama gua Pian. Jadi menurut gua Boys Don't Cry itu sebuah opini tentang masyarakat Gen Z yang mengatakan bahwa laki-laki itu tidak boleh menangis. Namun menurut saya laki-laki itu boleh menangis juga. Karena apa? Ya karena laki-laki juga manusia. Betul kata Rafa, kata Nugra, kata Silvi, dan seperti harus kita utarakan bahwa ya laki-laki juga mempunyai hati nurani. Hati nurani tidak hanya dipunyai oleh perempuan saja, tetapi semua makhluk hidup, terutama manusia, memiliki hati nurani. Menurut saya begitu. Oke nih, kebetulan ada boys-boysnya di sini. Kita akan mencari tahu apa sih pengalaman tentang Boys Don't Cry itu. Oke, dimulai dari dulu. Ada nggak sih pengalaman kamu tentang itu dan gimana ceritanya? Pastinya ada, terutama saat dimana saya merasa terpuruk dan merasa sudah kuat dengan dia. Jadi ada suatu kejadian di mana saya itu mengalami masa-masa penurunan saya. Jadi Down gitu, down. Jadi ketika saya udah lupa, mungkin sekitar SD atau SMP, saya tuh pernah jadi ada suatu ujian, saya lupa ujiannya apa. Terus saya tuh mendapatkan nilai yang lebih kurang dari orang lain. Dengan saya pun kecewa nih kalau saya
Set banget nih, kenapa nilai saya bisa seperti ini? Introspeksi ya. Padahal kan udah belajar, udah ngapain kan? Atau mungkin bukan bakat saya. Ya orang-orang teman saya pada bilang kan, kamu itu laki-laki. Ya udah sih gitu doang, nggak boleh nangis. Kamu juga laki-laki, harus kuat. Ya mungkin tidak salah, tapi kan saya pun manusia, punya hati nurani dan ya punya kemanusiaan lah, punya bisa nangis, bisa sedih, bisa mengeluarkan ekspresi, bisa juga kan robot. Betul. Ya, seperti itu. Oke, itu pengalaman dari Anugrah tentang Boys Don't Cry. Sekarang kita cari tahu ke pengalaman Indrawan. Apa sih tentang pengalaman kamu tentang Boys Don't Cry itu? Ya, saya juga sama seperti Anugrah memiliki masa down lah, terpuruk ya. Ada di mana kayak kemarin lah. Contoh nyatanya saya sudah berjuang mas dengan teman-teman saya ketika ada porak ya di sekolah. Iya. Sudah berjuang kelas dari awal sampai akhir. Masuk ke final. Iya, tapi ya namanya rezeki nggak ada yang tahu ya. Dan di situ saya Ngedown. Dan ya cukup ngedown. Mungkin cerita ini tidak sampai ingin merasa menangis, cuman dengan saya ingin memberitahu gitu bahwa tidak semuanya itu hanya perempuan yang bisa terkena mental, namun laki-laki juga bisa gitu. Contoh nyatanya ada saya gitu, dan laki-laki juga mempunyai hati nurani, mempunyai perasaan. Tidak selamanya kuat, akan ada di mana di titik-titik tertentu laki-laki juga merasa terburuk, merasa butuh rangkulan dari teman, keluarga, ataupun orang-orang terdekat di sekitar mereka ya. Mungkin. Oke. Betul. Kalian pernah nggak sih pas merasa terpuruknya itu pas kalian lagi pengen nangis atau lagi marah, kecewa atau apa, kalian tuh merasa gengsi? Jelas. Kayak apa sih kok laki-laki kan? Jadi ya itu tadi dengan ideologi Boys Don't Cry tadi kan kita harus dipaksa untuk tampil kuat di hadapan publik kan. Jadi ya kita nggak bisa semena-mena nangis gara-gara ideologi tersebut. Ya kita juga gengsi sebenarnya kalau menunjukkan kalau kita itu pengen nangis terus sedih ya gara-gara itu. Tapi ya mau gimana pun kita itu kan nggak sekuat yang kalian bayangkan gitu ya. Kita tetap manusia. Jadi ya saya pernah seperti itu, merasa terpuruk, tapi di sisi lain ya nggak mampu buat mengekspresikan hal tersebut karena dengan ideologi Boys Don't Cry yang sudah terkenal itu ya susah juga gitu. Makanya kayak laki-laki itu susah lah buat ditebak, kayak nggak kayak perempuan yang kalau kena mental gitu ya kasarnya ya lebih kelihatan. Soalnya laki-laki itu lebih jaga image lah kasarnya ya. Soalnya nggak mau gitu dipandang kenapa laki-laki ini lemah banget berdiri segitu. Soalnya gengsi juga buat diri mereka sendiri buat nunjukin bahwa aku juga bisa loh kayak kalian gitu. Soalnya ya itu ada opini yang mengatakan bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu harus kuat gitu. Nah, kalau misalnya lagi kena mental itu mana sih larinya? Ya macem-macem. Jadi kayak bisa main game, bisa keluar, ataupun ya nonton film dan mendengarkan musik, ya macem-macem lah sebenarnya ya. Kita bisa juga ngumpul bareng teman-teman sekalian, ngopi bareng, rokok bareng, gitu kan kalau ngerokok. Saya kan enggak. Tapi Jauhin hal negatif gitu ya. namun itu hal positifnya gitu, tapi tidak selamanya di laki-laki juga ada hal negatifnya gitu, bukan Contohnya negatif. seperti apa tuh? Jadi banyaklah orang-orang yang kena mental atau depresi khususnya di laki-laki yang larinya tuh jadi ke yang nggak benar lah kasarnya, jadi narkotika, minum-minuman. Jadi oleh karena itu
kalau kalian tahu gitu terhadap laki-laki yang sini tuh udah kena mental gitu, udah dari ekspresi, dari tingkah lakunya juga udah kelihatan, ya dirangkul lah. Soalnya bukti ya kalau mending gitu alhamdulillahnya kalau ke yang jalur positif. Ini kan kalau yang jalur negatif jadi kesian ke si orangnya juga gitu. Bisa jadi Karena ya itu kan 70% tuh di ini tuh suicide case-nya tuh kebanyakan laki-laki. Tanya. Jadi ya iya sih, laki-laki itu sebenarnya laki-laki itu gampang kena mental. Cuma ya kita kan dengan adanya rasa gengsi tersebut tuh jadi kelihatannya tuh kuat gitu loh. Padahal ya di dalamnya sama-sama aja gitu. Malah kan lebih lemah, ada yang lebih lemah dari perempuan. Betul. Karena perempuan kan sudah biasa mengutarakan perasaan tersebut. Jadi mereka tidak akan masalah gitu. Jadi enjoy aja gitu. Jadi nggak dibawa beban. Kalau mau sedih ya udah sedih aja. Kalau mau nangis tinggal curhat ke orang. Kalau laki-laki itu jadi ya terlalu ada si image tough gitu loh, image yang kuat gitu buat laki-laki. Jadi mau bicara ke orang terdekat pun susah karena gengsi tadi gitu. Jadi ya sebenarnya kita tahu kalau laki-laki bisa sudah depresi atau tuh gampang kan. Jadi kan kalau misalnya ada perubahan signifikan tersendiri lah. Jadi misalnya si laki-laki tersebut kayak gimana ya? Udah mulai ada arwah aura negatif lah. Dari misalnya dari biasanya Ceria. ya atau biasanya keluarnya siang, ini tiba-tiba sering keluar malam. Itu udah jadi faktornya dia kenapa berubah, harus dipertanyakan gitu, jangan dibiarin aja gitu aja gitu. Karena bisa lebih parah. Nyambung sama Anugrah yang tadi, kalau Anugrah kan ngomongnya suicidal case-nya tuh lebih banyak cowok daripada cewek. Aku juga pernah baca di TikTok atau di website aku lupa, penghuni RSJ pun lebih banyak cowok daripada cewek. Karena katanya ya mungkin cowok lebih sering memendam perasaannya dan nggak mengungkapkan. tidak segampang kita cewek-cewek yang mengungkapkan dikit-dikit kita cerita atau apa. Tapi cowok tuh kebanyakan dipendamkan dan akhirnya berujung depresi dan lain-lain. Akhirnya mereka masuk rumah sakit jiwa. Lama-lama jadi kan langsung meledak. Meledaknya mereka tuh nggak tahu kapan kan. Jadi ya kebanyakan penghuni RSJ tuh cowok daripada cewek, dan si persenannya pun lumayan signifikan gitu loh antara cewek sama cowok. Jadi menurut aku ya kalian bisa menangis kapanpun sih kalau kalian merasa kalian sudah tidak kuat dengan semua ini. Karena nggak akan dianggap lebay ya. Iya. Boleh nangis kok sekarang kalau mau nangis ya. Boleh. Silakan dipersilakan. Ya. Dipersilakan. Meditasi ya nih. Oke, dari dampak yang udah tadi kita dengar nih sampai seburuk itu, ada yang sampai masuk RSJ, terus sampai bahkan bunuh diri. Nah, terus aku mau nanya nih ke kalian, apa sih solusi dari Boys Don't Cry ini agar kita tuh nggak sampai segitunya gitu, sampai masuk RSJ mungkin sampai bunuh diri tuh apa sih solusinya gitu? Jadi mungkin dari saya dulu ya. Menurut saya dengan cara bagaimana, mungkin salah satunya dengan cara merubah mindset seseorang itu dengan cara kayak mengubah pola pikirnya untuk boleh lo bercerita gitu, jangan dipendam untuk diri sendiri. Bahkan ada petarung UFC juga berkata kalau lebih baik dia mendengarkan ceritanya daripada dia datang ke tempat pemakamannya gitu. Oh iya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan tentang solusi? Oke, boleh. Solusinya apa sih? Aku setuju sama Imrawan tadi. Mungkin kalau misalnya kita ngubah mindset orang-orang terlalu banyak kan dan gak mungkin juga dan gak mungkin juga. Jadi mungkin kita bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya gak apa-apa loh kalau cowok tuh nangis, mungkin kita bisa normalize hal itu dari dari lingkungan kecil kita, misalnya teman-teman kita sendiri. Itu kayak gak apa-apa kalau misalnya mereka nangis atau mereka menunjukkan kelemahannya di depan kita.
yang kayak gitu. Lalu mungkin buat cowok-cowok juga bisa dinormalize, kalian bisa bercerita ke orang-orang terdekat kalian kalau misalnya kalian lagi merasakan sesuatu yang berat di kehidupan kalian, jangan dipendam sendiri. Oke, ada lagi yang mau menambahkan solusi? Dan kalaupun misalnya kita jadi teman baik buat teman bercerita ini, kita kayak gak boleh menghakimi atau menjudge kayak oh kamu tuh gak jahilan gitu loh. Oh iya, karena banyak ya. Betul, setuju. Ya. Oke, jadi dari beberapa pendapat yang tadi kita udah dengar, buat kalian nih para laki-laki boleh kok kalian menangis, mengungkapkan isi hati kalian ketika lagi sedih, cerita ke orang-orang yang menurut kalian tuh percaya gitu ke orang itu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan kataan boys don't cry itu ya. Mungkin saat ini kita juga dapat merubah pola pikir yang darinya boys don't cry menjadi boys can cry. Oke. Boleh. Tunggu, udah di akhir acara aja nih. Nah, jadi gimana? Kalian udah tahu kan, boys don't cry. Kalian jadi laki-laki boleh nangis kok, asal jangan lebay. Oke, jadi sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di next episode hanya di The Kaposa Podcast. Boys.